Garis besar di sini dari video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1022. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership Devil Nomi, di mana kalian akan menjadi seorang Devil Fleet user, anjay, dan kalian akan mendapatkan badges yang keren ini di sebelah nama kalian, plus emoji-emoji yang lucu-lucu ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah akhirnya nih, setelah rilis untuk spoiler seminggu lebih cepat dari jadwal rilis aslinya, dimana untuk spoilernya memang sudah rilis di minggu lalu, dan saya juga udah bikin spoilernya di minggu lalu ini. Tapi seperti biasa untuk review dan scanlationnya biasanya muncul di minggu yang sama dengan waktu rilis ofisialnya. Yaitu di minggu ini dong pastinya karena ofisialnya akan rilis di hari minggu nanti. Oke lah kita akan langsung saja bahas untuk review chapter di 1022 ini. Dimana chapter ini akan berjudul The Stars Entrance. Atau dapat kita artikan masuknya seorang bintang dengan beberapa pengertian yang akan masuk akal nantilah setelah kita bahas di video ini. Dan lagi-lagi chapter ini ternyata masih diisi oleh cover requestan yang berisi para suku Tontata yang sedang bermain petak umpet yang lagi-lagi aduh bukan cover story. Kira-kira kapan ya untuk cover story ini? Dan chapter ini dimulai dengan informasi terkait peperangan di Onigashima ini, di mana narator di sini berkata perbedaan jumlah dari keduanya sudah semakin tipis. Kita juga bisa melihat map atau peta dari kastil Onigashima ini dan posisi dari masing-masing Tobiropo yang sudah dikalahkan. Dari peta tersebut diperlihatkan posisi kelima Tobiropo yang sudah kalah. Ingat 5 ya, karena satunya X-Drake sudah pindah posisi. Dimana untuk ketiga yang baru saja dikalahkan seperti Black Maria, Wusu, dan Sasaki diperlihatkan panel dimana dia tidak sadarkan diri. Yang berarti dari sini sudah fix ke semua Tobiropo ini kalah alias ya udah nggak sadar diri lah. Untuk Patch One dan Ulti memang tidak ditunjukkan untuk panelnya karena toh dia sudah diumumkan duluan oleh Bao Huang sebelumnya. Sejujurnya inilah yang menurut saya sangat keren dari Oda Sensei. Dia memang membuat suatu cerita perang tidak hanya memperlihatkan pertarungan lah antara pihak A dan pihak B doang. Melainkan posisi yang menurut saya cukup penting ini atau lokasi-lokasi dari tiap karakternya pun digambar dengan sangat rinci. Ya walaupun terlihat tidak begitu penting tapi Oda memang sedetail itulah orangnya. Sebenarnya selain lokasi pun waktu juga atau timeline selalu diperhitungkan dengan sangat matang oleh Oda ini. Ya seperti contohnya atau di flashback lah biasanya Oda selalu menunjukkannya dengan timeline di beberapa tahun yang lalu. Dan angka tahunnya ini jelas lah seperti 28 tahun yang lalu lah, 38 tahun yang lalu lah. Dan itulah yang kenapa orang-orang akhirnya bisa membuat teori dari One Piece ini karena menghubungkan puzzle-puzzle yang Oda bangun di timeline-timeline yang menurut saya sangat masuk akal ini. Ya kalkulasinya memang sangat baik lah dari Oda Sensei. Wah One Piece memang the best. Lanjut. Kita pun melihat keadaan Onigashima yang sedang terbang di mana di sini terlihat Onigashima sudah setengah jalan menuju ke ibu kota bunga. Dan dikatakan 15 menit lagi sebelum sampai ke ibu kota bunga ini. Di sini pun terlihat Luffy yang berteriak bahwa energinya sudah kembali full setelah memakan makanan yang diberikan oleh Karibou ini. Dan berpindah ke lantai 3 Onigashima. Di situ dua ninja kita sedang bertarung yaitu si jelek Raizo dan si aneh Fukurokuju. Raizo menggunakan tekniknya Bunshin no Jutsu, di mana Fukurokuju pun menggunakan juga jurusnya dengan mengubah telinganya yang panjang itu menjadi cambuk. Ya untuk Raizo memang gila sih dari efek buah iblis maki-makinya, tapi Fukurokuju ini memang murni ngegerakin tubuhnya doang. Atau mungkin dia punya buah iblis memang masih belum dijelaskan sih di chapter ini. Di sini Raizo berhasil menyerang Fukurokuju dengan beberapa cloningnya dan Fukurokuju pun dia berhasil melihat teknik dari Raizo dan tepat mengenai Raizo yang asli. Di sini Raizo pun berkata, "Kenapa kau memilih untuk melayani Orochi?" Dan dijawab oleh Fukurokuju bahwa saya adalah ninja dan tugasku memang untuk melayani Shogun dari Wano Kuni.
Dan sebaliknya, kau melayani seorang hantu yang berarti kau tidak bisa menjadi seorang ninja jika masih melibatkan perasaan pribadimu. Ini sejujurnya jawaban yang sangat masuk akal dari Fukurokuju. Well said banget. Dan dijawab oleh Raizo, tindakan kami ini memang benar berdasarkan perasaan pribadi. Kita sudah lama mati bersama Tuan Oden di hari itu, dan apa yang kau lihat sekarang adalah para hantu yang membawa tekad dari Tuan Oden ini. Apa yang kami lakukan bukanlah karena tugas, tapi karena perasaan masing-masing ini. Dan malam di mana Kaido dan Orochimaru dikalahkan, matahari akan kembali menyinari Wano Kuni dan Momonosuke akan menjadi shogun. Lagi-lagi tentang malam panjang plus daun yang diucapkan oleh Scabard ini selain sebelumnya diucapkan oleh Kiku sebelum kematiannya. Ya kalau mati sih. Ini sebenarnya pernah saya bahas juga di video ini tentang kekalahan Kaido akan tepat di saat fajarnya negeri Wano Kuni. Dan ketika Reizo pun berkata, kita diperlihatkan panel para Scabard yang lain. Di situ ada Kinemon, Kiku, dan Asura yang masih terbaring. Di situ pun kita tidak diperlihatkan bagaimana mukanya. Ya apa mungkin ini sudah mati ya buktinya. Dan selain 3 yang gugur ini, sisanya juga diperlihatkan sedang bertarung, dimana akhirnya Denjiro diperlihatkan kembali setelah miss beberapa chapter lah. Dan kita berpindah lagi ke lantai 3 Onigashima, dimana Hawkins melawan Killer di sini. Hawkins masih di mode bebegiknya, kita melihat banyak boneka voodoo di lantai karena ternyata Killer ini sudah berkali-kali menyerang Hawkins, tapi tidak ada satupun serangan yang masuk ke tubuhnya. Ya terima kasihlah kepada kemampuan dukun santet ini. Di situ Killer bertanya, berapa nyawa lagi yang kau punya? Dan Hawkins pun menjawab, ya tidak tersisa banyak lah. Di sini pun akhirnya Killer menusuk Hawkins tepat di dadanya, tapi dia malah ketawa. Ya memang tidak banyak sih, tapi yang jadi pertanyaan adalah nyawa siapakah yang sedang kau lawan? Dan pada saat itu di lantai 2 Onigashima, tempat Kid dan Torao versus Big Mom ini di sini Kid tiba-tiba jatuh dan terlihat luka muncul dari dadanya itu. Dan kembali ke Hawkins lagi, dia pun berkata, jika kau membunuhku, kaptenmu juga akan mati. Lagi-lagi menurut saya ini sesuatu hal yang masih belum jelas nih. Bagaimana karakter Excalibur Kid ini yang juga dia punya Hausoku no Haki bisa disantet semudah itu oleh Hawkins? Apa yang dibutuhkan Hawkins ini untuk dapat melakukan prosesi itu? Jika dia bisa mengambil tubuh seorang Yonkou ini untuk menjadi tumbalnya, bukankah kita bisa bilang jika Hawkins ini tidak terkalahkan? Dan bagaimana juga cara mengcounter semua itu? Ya seharusnya untuk hal ini akan terjawab sih saat Killer nanti mengalahkan Hawkins. Berpindah pun ke panggung utama di lantai bawah, terlihat daerahnya pun sudah rusak di mana itu ulah King dan juga Queen. Mereka menyerang gifters yang berkhianat sebelumnya oleh dangonya utama lah. Di mana daerah tersebut penuh api dan di sini King memegang gifter dengan patangan itu di tangannya dan membuat tangannya mengeluarkan api. Di sini pun Marco sudah sampai batasnya jadi tidak menahan perbuatan mereka berdua lagi. Dan Sanji pun yang mencoba menahannya malah terhempas. Ya wajarlah dan Sanji pun berkata sangat sulit untuk menahan kedua orang itu. Di sini Sanji berteriak jika obat yang mereka gunakan kepada Zoro tidak berefek apa-apa maka berlarilah. Miyagi menjawab obatnya memang butuh waktu untuk aktif karena Zoro sebelumnya dalam keadaan kritis atau lukanya sangat parah sekali lah. Di sini Sanji pun kembali menendang muka dari Queen dan King di sini dia mengejar ke arah Zoro. Dan kita pun melihat Perorin masih ada di sana dan mencoba menyerang Sanji dengan panahnya, yaitu karena dia bilang kesal perbuatannya di pesta pernikahan sebelumnya itu. Tapi sebelum dia menembakkan panah, akhirnya datang Nekomamushi dengan kecepatan penuh dan menampar Perospero ini hingga dia terlempar keluar dari area panggung itu. Chopper dan para Ming yang lain sedang berlari sambil membawa Zoro yang dibantu juga oleh para samurai yang lain. Di mana King tiba-tiba datang memotong jalur mereka. Di sini King pun menciptakan bola api di tangannya dan bersiap menyerang Chopper dengan serangannya yang bernama Andon. Di mana arti dari serangan ini adalah Kaisar Api. Ini sejujurnya sangat persis sekali dengan nama jurus utama yaitu NT-nya Portgas DS yang artinya juga samalah Kaisar Api. Tapi di sini Marco datang dengan kecepatan penuh dan menahan serangan King dengan fusi Azami. Ini adalah serangan yang sama yang dilakukan saat ngeblok Kizaru di Marineford. Yang akhirnya kita tahulah nama jurusnya apa. Dan di sini Marco pun berkata bahwa dulu saya pernah mendengar sebuah ras yang dapat menciptakan api di puncak dari Red Line. King the Fire, apakah itu?
Di sini Marco menyebutnya King the Fire ya, bukan King the Wildfire. Yang berarti api yang dimaksud oleh Marco ini benar-benar literally api lah, yang membuat rasnya mungkin akhirnya hilang sampai saat ini. Tapi untuk hal ini akan kita coba bahas di video analisis saja ya. Di sini King tidak menjawab dan Queen pun datang sambil berkata, dia sudah capek dan akan membunuh Marco ini. Queen bersiap mengeluarkan beamnya dan King pun akan mengeluarkan api lagi dari tangannya untuk menyerang Marco ini. Tapi di sini Marco berkata, baik-baik saya menyerah. Saya sudah cukup bertarung, peran saya sudah berakhir di sini. Ya memang sudah saatnya bagi bintang untuk muncul ke panggung. Nah ketika Marco bicara seperti itu, kita lihat perban dari Zoro sudah hilang sepenuhnya dan Chopper pun kaget. Yang diperlihatkan juga muka Enel lah yang akhirnya muncul kembali nih setelah sekian lama. Di sini Zoro mengeluarkan Santoryu, Onigirinya, dan Sanji dengan Double Mouton Shot-nya. Di satu double split yang sangat mantap sekali, kita melihat Sanji dan Zoro menyerang King dan Queen bersama-sama. Dengan kata-kata yang super epic, di sini Zoro berkata, "Hei alis lengkung, jika kita bisa memenangkan pertarungan ini," dan Sanji melanjutkannya, "Ya, saya bisa melihat sosok Luffy sebagai dimana mereka akhirnya bersama-sama berkata, Luffy sebagai Raja Bajak Laut." Wah ini sejujurnya salah satu momen yang sangat epic parah. Ngelihat momen kayak gini tuh benar-benar bikin merinding banget nih. Wah ini benar, aduh anjing memang layak banget lah keduanya disebut sebagai sayap bagi Raja Bajak Laut. Alik-alik. Nah mungkin sedikit yang akan saya highlight di sini adalah kata-kata Marco yang menjadi judul dari chapter kali ini, alias sudah saatnya bagi bintang untuk masuk ke panggung. Tepat seperti judul chapter A Star's Entrance. Dan tahukah apa yang menarik dari kata-kata itu atau kanji yang digunakan? Dimana kata-kata yang Marco gunakan ini yaitu Hanagata. Ini berarti bintang, tapi karena tema dari Wano Kuni ini sama persis diambil dari drama Kabuki, dimana Hanagata ini sama artinya dengan seorang bintang dipertunjukkan yang sangat penting atau bisa disebut sebagai karakter yang paling penting atau sangat krusial di babak tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah Marco berkata seperti itu saat Zoro ini bangkit. Ingat Zoro bukan Sanji. Kan di sini dia bilang bintang sudah masuk ke panggung. Padahal toh dari tadi Sanji pun sudah berada di panggung tersebut dan menahan mereka semua kan, Queen lalu juga orang-orang yang lain. Dan Marco pun sebelumnya menahan King. Dimana dari satu full ini Zoro memang sebelumnya berada di puncak Onigashima dan tidak ikut bertarung di bawah. Tapi di sini akhirnya Marco berkata jika bintang sudah datang ke panggung. Dan itu adalah Zoro yang telah disembuhkan. Lagi-lagi Oda menunjukkan fit yang khusus kepada Roronoa Zoro ini selain apa yang pernah saya bahas lah di video tentang Hausoku Haki milik Zoro. Sejujurnya menurut saya ini sesuatu yang cukup tricky lah terkait kata-kata dari Marco ini. Walaupun saya tetap yakinlah kedua orang ini memang sayap dari Raja Bajak Laut. Nah itulah untuk review kali ini, di mana banyak hal baru yang kita dapatkan di sini terkait Rasking lah. Akan saya bahas juga di video analisis dan penutup yang luar biasa dari kedua sayap Raja Bajak Laut ini. Jadi akan saya beri nilai 9,3 dari skala 10. Dan yang paling penting di antara yang terpenting adalah minggu depan tidak libur, anjay. Nah kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan pembelian melalui Tokopedia akan mendapatkan diskon ongkir dan cashback. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.